bala 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 basiala bala 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 ira bala basiala bala 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 ira bala 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 basiala bala 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 ira basiala bala bala bala. Mari kita bangkit berdiri. Sikara la bala 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 siala bala 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 basila basila ora la bala 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 basika la bala basila. Oh Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sikara laba sikara laba 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 sikara laba laba sikara laba 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 sikara laba 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 sikara laba sikara laba 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 sikara laba laba. Dalam segenap jalan kami Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu, inilah kerinduan kami. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi memuliakan namamu,
sembah dalam masih kala bala kiri dalam masih kala bala siala bala dalam masih kala. Yesus kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Yesus kau tuh sungguh luar biasa, kau Tuhan yang baik. Udah bala sikala malam udah sikala bala tiada bala siala malam oh dalam sikala bala tiada malam sikala bala sikala bala udah lama sikala bala ya haleluya tiada lama tabasikala bala Bala sikiti dela dadalaba tiada lapis halabalaba sibada laba sikala bala kira lama sikala bala oh dalam sikala malama yang sanggup sirala bala siala malama siala bala kira laba siala malama sikala bala sikala bala sebebe dalam sikala bala mata basela bala bala siala malam dalam siala malam siala bala siala bala segala puji hormat kemuliaan kami naikkan kehadirat Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah memberkati kami, bahkan Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Sebaik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hari ini juga saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang susah, yang rumit. Tidak. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang lidah atau mulut. Banyak sekali kita hari-hari ini ya, kita mendengarkan satu pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Nah, hari ini kita akan buka dalam kitab Amsal 18 ayat 21. Mari kita buka bersama-sama. Amsal 18 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ini berantem dengan orang, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan mertua. Karena apa? Mulut kita tidak bisa dijaga. Betul enggak? Kadang-kadang kita ini ngomong sembarangan. Saya sering mendengar orang-orang berbicara, ya kata-kata yang kotor. Ya ngomonglah, binatang lah, kebun binatang, segalanya. Apalagi kalau mengumpat. Ya. Nah, di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya menggemakan itu apa? Menggunakan atau berkata-kata. Jadi kita seringkali itu berkata-kata negatif. Ya enggak? Nah, hari ini saya akan sampaikan bahwa kita itu tidak boleh berkata-kata hal yang negatif. Kita harus mengatakan hal-hal yang positif supaya kita hidup dibangun iman kita, supaya iman kita ini bisa naik. Amin.
Nah, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita kan berkata-kata dengan apa? Dengan patokannya firman Tuhan. Betul enggak? Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkata-kata yang nggak baik, itu ya akan berimplikasi, berakibat kepada diri kita sendiri. Karena di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sehat, ya katakan, saya sehat, saya kuat, ya kan, saya diberkati. Kalau Bapak Ibu ngomongnya, aduh mati deh saya, cilaka 12, cilaka 54 atau cilaka 60, ya Bapak Ibu kan cilaka. Kita akan celaka, kita akan diberkati itu karena apa? Perkataan kita sesuai dengan ayat yang kita baca ini. Betul nggak Bapak Ibu semua? Halo? Kadang makanya ada yang kalau ngomong begini, mulut lu disekolahin dong. Masa mulut nggak disekolahin? Nah, kita anak-anak Tuhan kadang-kadang tidak bisa menjaga mulut. Betul nggak? Kadang-kadang kita ini sama dengan orang duniawi yang mulutnya sembarangan, ya, yang maki-maki orang dengan senang hatinya, ya, dengan kata-kata yang kotor. Kenapa begitu? Iya kan? Apakah orang Kristen harus menjadi lebih baik daripada orang duniawi? Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama. Iya enggak? Ya, kita akan membuka di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 ya. Kita pelan-pelan. Oke, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, berkata-kata jahat, berkata-kata tidak baik itu artinya kita menjadi apa? Orang yang jahat, tidak baik. Orang yang baik tentunya kata-katanya baik. Orang jahat ya sudah pasti kata-katanya jahat. Nggak mungkin kan orang jahat bisa berkata-kata baik. Kalau berkata-kata baik, dia menipu, ya, dia punya maksud, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, ya. Kenapa? Ya saya sih ngomong sih terus terang gitu loh, ya. Kita ini kadang-kadang saling mencaci. Dikatakan binatang, kita balas dengan apa? Binatang juga. Nah, itu yang menjadi persoalan kita orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, untuk apa sih firman Tuhan ini disampaikan? Supaya kita tuh ngerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya mulut kita ini harus dijaga supaya kita menjadi berkat. Bahkan untuk apa di sini? Memperoleh berkat. Jadi kalau kita ini dicaci maki tidak balas dengan caci maki, ya di sini dikatakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalau kita memberkati, kita akan apa? Di sini dikatakan apa? Yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Nah, Anda mau diberkati atau enggak? Nah, ini kan khotbah ini kan seneng nih kalau dengar berkat ya. Ya enggak? Nah, tapi hari ini saya enggak akan menyampaikan tentang berkat ini. Saya menyampaikan tentang apa? Tentang pembaruan hidup. Ya, kita harus berubah hidup kita menjadi apa? Lebih baik. Amin. Nah, kalau berkat-berkat Anda senang, kita semua senang kan? Iya enggak? Oh, diberkatilah kalian dalam nama Yesus. Anda akan jadi kaya raya, Anda akan apa? Mulia hidupnya. Senang enggak? Senang. Tapi apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Percuma diberkati, iya kan? Kalau kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan.
Iya kan? Anda nggak akan jadi berkat, saya tidak akan jadi berkat. Kalau sudah diberkati tetapi kata-katanya kok kotor. Amin. Ya enggak Bapak Ibu sekalian. Ya hari ini saya ya berbicara tentang mulut tadi. Kita kembali ke perkataan. Iya enggak? Bagaimana kadang-kadang kita ini kalau orang ngomong kasar ke kita, sakit hati enggak? Sakit hati. Iya enggak? Apalagi kalau kita ngomong ke orang, kira-kira kalau kita ngomong kasar, sakit hati enggak orang itu? Sakit hati. Nah, kita mau diperbarui ya. Kenapa harus diperbarui? Supaya apa? Supaya kita hidup ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau Anda harinya mau hari depan Anda, hari depan kita, masa depan kita baik, kita harus apa? Hal di sini apa? Menjaga lidahnya, menjaga perkataan kita. Perkataan tadi yang saya sampaikan di awal adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Amin. Bukan perkataan-perkataan yang apa? Mengutuk. Betul enggak? Banyak banyak kali kita itu apa? Mengutukin orang. Bahkan mengutuki diri sendiri. Iya enggak? Waduh, cilaka saya. Waduh, saya belum melakukan ini, bisa cilaka saya. Oh, Anda bisa kebawa dengan kata-kata kita. Kata-kata Anda itu membawa Anda dihukum atau diberkati, kan gitu kan? Iya enggak? Amin. Ada teman saya cerita sama saya begini. Saya nyesel loh. Kenapa? Karena kata-kata saya itu jadi saya ngutuk orang itu mati. Dia mati juga. Karena kata-kata saya ini, saya jadi nyesel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita juga mengutukin orang begitu, ya kan? Sebab apa? Sebab ini kata-kata kita ini kalau kita durapi, kita itu berkuasa. Amin. Nah, kita akan buka dalam Ratapan 3 ayat 37. Ratapan 3 ayat 37 ya. Ratapan itu di Perjanjian Lama ya. Oke. Ayo Ratapan 3. Ratapan 3. Saya akan bacakan Ratapan 3 ayat 37. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ya, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Tapi saya di sini melihat di ayat 37-nya. Siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Siapa yang berkata-kata maka semuanya jadi. Ya, kalau kita berkata-kata jadi, nyesel enggak? Ya, ya kalau kita kata-katanya baik ya kita nggak nyesel. Tapi kalau kata-kata kita buruk, kata-kata kita itu mengutuk orang atau mengutuk diri sendiri dan terjadi, nyesel enggak? Ya pasti nyesel lah. Ya enggak Bapak Ibu? Hah? Saya ini kadang-kadang juga menyesal dengan perkataan saya yang tidak baik. Ternyata jadi, wah habis deh gue domelin orang. Ya akhirnya domelin orang juga. Nah, kita harus berkata-kata sekali lagi apa? Yang positif. Amin. Saya tidak terlalu banyak mengupas segala firman di sini ya. Saya hari ini berkhotbah berbicara tentang lidah saja, tentang mulut saja. Nanti tidak nyambung dengan yang lain gitu loh. Sebenarnya nyambung semua nih firman Tuhan nih, dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung semua. Tetapi kalau saya bicara semua ya nggak selesai hari ini. Mungkin besok kalau saya masih kuat khotbah juga ya. Nah, hari ini juga kita itu ndak usah banyak-banyak tentang materinya. Materinya saya batasin di perkataan, di lidah. Amin. Nah, ya memang nggak banyak ini gitu loh. Sesuatu yang ringan saya sampaikan ini tentang perkataan ini. Karena tiap hari kan kita ini apa? Berkata-kata kan, ngobrol, ya kan, sama anak, sama istri, sama mertua, kalau ketemu mertua, sama teman kerja, ya kan, di kerjaan ngobrol, ya, maksudnya berkata-kata. Makanya kita harus memperbaiki kalau kita salah berkata-kata. Amin. Kita harus apa? Menyeleksi itu loh, memikirkan dulu sebelum kita berkata-kata, kita harus pikirkan dulu. Ini menyakiti orang lain enggak gitu loh.
kata-kata kita itu membuat kita dibangun atau enggak? Kata-kata kita itu berarti enggak? Saya ini seorang marketing di salah satu perusahaan cukup besar. Nah, kata-kata saya ini akan dipegang oleh klien saya. Betul enggak? Klien saya itu selalu mengingat kata-kata saya. Oh, saya akan gini gini gini, saya akan berikan terbaik buat Bapak. Nah, dia akan ingat terus kata-kata itu. Kalau saya tidak memberikan yang terbaik, tentunya diingat kata-kata saya. Bapak bohong. Betul enggak? Nah, dengan kata-kata ini setiap hari kita berinteraksi, ya kan? Di pasar berkata-kata, di gereja ini pun berkata-kata. Betul enggak? Berkhotbah pun berkata-kata. Iya kan? Kalau tidak berkata-kata, ya mungkin maaf, ya kita nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan cepat, dengan tepat kepada orang lain. Ya kan? Nah, dengan berkata-kata ini kita mendapatkan informasi. Anda dapat informasi dari apa? Perkataan, dari pendengaran kan, ya kan? Pendengaran ini memang berhubungan dengan kata-kata. Lah kalau saya ngomong, Anda nggak dengar, ya gimana? Ya percuma saya ngomong. Kalau Anda ngomong sama saya nggak dengar, ya percuma. Makanya kita harus menyeleksi kata-kata kita itu. Amin. Seorang marketing yang baik tentunya dia akan menyeleksi kata-katanya. Tentunya dia akan memilih kata-kata yang baik. Nah, setiap kita itu punya apa? Sudah dibekali, sudah punya apa? Bekal nih. Kita harus mempunyai apa? Kata-kata yang baik. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan itu baik, berkata-kata yang baik, baik, iya kan? Jangan sampai orang itu ngecap kita gini, wah, katanya orang Kristen. Tapi apa? Kata-katanya apa? Jahat. Kata-katanya buruk, memaki-maki orang senak sendiri. Ya kan, angkuh, ya bahasanya angkuh. Nah, kita harus belajar ini Bapak Ibu sekalian. Sama-sama belajar, ya kan? Baik Anda yang mendengarkan khotbah saya ini dan saya sendiri yang berkhotbah. Saya harus menjaga kata-kata saya. Ya kan? Orang itu dihormati dari apa sih? Dari kata-katanya. Iya enggak? Loh, kalau Anda kata-katanya sepele, ya Anda enggak dihormatin. Kalau saya kata-kata saya itu sembarangan, Anda bisa menghormati saya enggak? Wah, enak aja itu orang, mulutnya busuk. Betul enggak? Dan mungkin Anda nggak akan undang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya kan? Lah buat apa? Kata-kata saya jelek. Ngapain saya khotbah di sini? Ngapain saya diundang khotbah ke sini? Bapak Ibu bilang, ngapain saya undang dia khotbah di sini? Iya kan? Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita pelajarin terus-menerus. Amin. Nah, anak kecil itu apa? Diajarin apa? Berkata-kata. Coba anak kecil dikasih ajaran apa? Mama, papa, makan, minum, haus. Betul enggak? Anak kecil itu bayi, ya kan? Diajarin baik atau enggak? Harus diajarin baik. Kalau kita anak Tuhan harus diajarin apa? Firman Tuhan anak-anak kita. Iya kan? Jangan diajarin yang enggak Bapak Ibu. Nanti anak kecil itu ininya apa? Ingatannya itu sangat kuat. Iya. Nah, dulu saya sekolah di SD negeri, ya kan? Sekolah di sekolah negeri. Nah, kecil saya itu di sekolah kami, di sekolah saya itu tidak ada guru agama Kristen. Jadi kita ini apa? Digabung dengan agama mayoritas. Jadi sampai sekarang pun saya masih ngerti loh gitu loh. Karena apa? Masih ingat kata-kata doa mereka. Karena apa? Anak kecil itu adalah apa? Paling mudah mengingat, ya kan? Jadi isi memorinya kan masih kosong itu. Kalau ini contoh memori ya, memorinya masih kosong, diisi ya terus dong apa? Tersave ya apa? Tersimpan memori-memori itu sampai tua, bahkan sampai mati akan tersimpan. Makanya saya menganjurkan untuk kita semua ya, kalau kita punya anak kecil gitu ya, tolong disekolahkan di sekolah-sekolah yang rohani, yang sama-sama kita, ya kan? Bukan negeri itu bukan jelek, bukan, negeri itu bagus, sekolah negeri itu. Saya sendiri sekolah di negeri, ya kan? Tetapi alangkah baiknya kita menyekolahkan anak-anak kita itu di apa? Sekolah-sekolah yang mengajarkan firman Tuhan. Karena ini cikal bakalnya, ini apa? Pondasinya, ya kan? Dasarnya. Amin. Ya, supaya mereka mengingat dan mereka nanti ngomong berbicara hal-hal yang benar sesuai dengan firman,
positif ya. Oke, mengerti ya? Nah, saya ini kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke firman Tuhan tadi, ke topik kita yaitu tentang apa? Kata-kata. Nah, sama seperti anak kecil kita harus ajarin kata-kata. Mereka mendengar sesuatu tentang firman Tuhan dan itu akan menjadi dasar mereka nantinya. Sama juga kita. Karena firman Tuhan itu dasarnya apa? Kebenaran. Ya. Amin. Firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Allah adalah firman. Roh Kudus adalah firman. Perkataan-perkataanmu ya adalah apa? Kebenaran. Amin. Haleluya. Amin. Nah, kita akan teruskan. Kita buka dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 10 ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke 10. Yakobus itu perjanjian baru ya, Bapak Ibu ya. Ya, pelan-pelan kita buka. Ya, Yakobus itu setelah Ibrani, setelah Petrus. Setelah Ibrani sebelum Petrus ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 10. Ini perikopnya dosa karena lidah. Jadi jangan sampai kita itu berdosa karena apa? Perkataan kita, karena lidah kita. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di sini ayat yang pertama dan yang kedua, di sini menekankan tentang apa? Tentang kesempurnaan. Ya. Bapak Ibu itu orang yang sempurna kalau tidak bersalah dalam perkataannya. Kita itu menjadi orang yang sempurna kalau kata-kata kita tidak ada yang salah. Tetapi saat ini kita belum sempurna, ya enggak? Siapa yang sudah sempurna? Yang kata-katanya tidak salah? Angkat tangan. Belum ada. Saya juga enggak angkat tangan karena saya belum sempurna di sini. Ya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Jadi mengendalikan tubuh itu dengan apa? Kata-kata. Ya kan? Kadang-kadang kita itu kepancing. Oh, saya harus ke sana. Jadi kita harus apa? Ke sana juga kan? Karena apa? Harus menepati kata-kata kita. Oh, kamu akan saya kasih uang 500 juta. Misalnya saya ngomong begitu sama istri saya, dan saya harus apa? Menepati kata-kata saya. Kalau saya nggak menepati kata-kata saya adalah apa? Pembohong, ya kan? Makanya kadang-kadang kita tuh salah di perkataan, ya. Makanya kita harus hati-hati. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, ya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya. Kita itu di sini dijelaskan kalau kita mau mengekang kuda, kenapa? Supaya kuda itu nggak lari kiri kanan gitu loh. Ya kalau kuda itu nggak bisa dikendalikan, namanya montang-manting gitu ya, kiri kanan gitu ya. Kalau saya naik ya saya jatuh, ya kan? Bisa terluka, bisa cilaka. Tetapi kita kita menekan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Ya nggak, coba dikekang nggak mulutnya kuda itu? Ya kan, di mulut kan itu dia apa? Di mulutnya itu kan diikat tali itu. Kalau mau belok kanan kan dia tarik kanan, dia akan kanan gitu kan. Nah, sama dengan kapal-kapal. Kapal yang sangat besar itu dikendalikan oleh apa? Kemudi itu kecil apa gede? Setir itu kecil atau gede? Nah, ini truk nih. Truk yang segitu gede ya, itu di depan ada mobil truk itu kan. Mobil segitu gede bisa dikendalikan nggak dengan kemudi, dengan setir? Bisa kan? Bisa. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita ini dikendalikan dengan apa? Lidah kita. Ya. Seorang kepala negara dia berkata pasti diturutin. Benar nggak? Karena apa? Lidahnya, perkataannya. Ya, coba Pak Jokowi itu bilang begini,
Saya minta daerah sini dibangun. Dibangun nggak? Dibangun. Daerah sana bongkar. Saya nggak mau tahu pokoknya, ya kan? Itu ngotor-ngotorin tempat itu, bangunan itu. Nggak ada izinnya, bongkar. Dibongkar nggak? Pasti dibongkar, ya kan? Nah, ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Jadi, kalau Pak Presiden ngomong, kamu dapat penghargaan, dapat nggak? Dapat. Kamu dihukum nggak? Dihukum kalau salah. Ya. Selanjutnya, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, kecil nih api ini ya. Kalau musim kemarau, kita tuh ada tulisan tuh di hutan itu, kita baca ya. Dilarang merokok, dilarang membuang puntung rokok sembarangan. Karena apa? Bisa membakar hutan. Kecil kan, puntung rokok doang. Buang aja Bapak Ibu, jebret gitu kan. Ya kan, karena semak-semak yang kering. Kebakar enggak? Kebakar. Habis enggak? Habis kalau nggak dipadamin. Iya kan? Lidah pun adalah api. Nah, lidah pun apa? Api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hati-hati, mulut kita itu bisa membawa kita kemana? Ke neraka. Iya kan? Dia itu dapat menodai. Menodai itu artinya apa? Mengotori seluruh tubuh. Ya. Ayat yang ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Semua binatang sudah dijinakkan manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah, ya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Racun, fitnah. Ya. Mulut kita ini harus disekolahkan, ya. Harus Harus diatur, ya. Nah, yang atur itu sebenarnya apa? Gini. Kalau kita ini menguasai diri, menguasai lidah, kita ini adalah orang yang sempurna. Amin. Nah, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa A. Kita baca lagi ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, ayat 8 mengatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya enggak? Nah, saya juga bingung ya. Tidak berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu punya kita bukan? Ya, siapa yang punya lidah? Nah, lidah ini punya kita, masing-masing orang punya lidah. Tetapi kita di sini dikatakan apa? Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Berkuasa menjinakkan lidah. Ini artinya gini, tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai lidah kalau hatinya tidak baik. Karena apa? Karena dari dalam, dari hati itu timbul apa? Sesuatu. Baru dikeluarkan melalui apa? Mulut atau lidah. Jadi menguasai lidah harus menguasai apa? Hati kita. Hati kita harus apa? Benar. Hati kita harus bersih. Hati kita adalah harus mengasihi Tuhan. Ya. Amin. Nah, ayat 9, dan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, kita memuji Tuhan, memberkati, ya kan? Dan kadang-kadang kita ngutuk juga. Nah, kenapa bisa gini? Karena kita tidak berkuasa menjinakkan lidah kita. Tetapi saudara-saudara, hal ini tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, ini kuncinya ini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, sumbernya kan hati kita, ya. Kembali ke hati kita. Amin.
Amin. Nah, kalau hati kita beres, tentunya apa? Ya kata-kata kita baik. Ya kan, kata-kata kita tuh memberkati. Amin. Nah, ini ayat 11 ini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi, kita harus apa? Introspeksi hati kita. Makanya kita sering berdoa gitu. Kita sering minta hati yang baru, roh yang baru. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya kita ini apa? Kita hidup ya. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Sementara lidah kita, perkataan kita itu timbul dari apa? Dari hati. Kalau kita mau hidup benar, mau hidup baik ya, harus apa? Perubahan hati, restorasi hati, pemulihan hati. Amin Bapak Ibu semua. Ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya ini hati sumbernya, ya kan? Hati kita harus apa? Harus diperbarui. Amin. Nah, kita akan membuka ayat Yeskiel 36 ya, Yeskiel 36. Yeskiel itu kita perjanjian lama ya. Ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu, jadi intinya begini. Perkataan kita itu kan keluar dari mulut kita. Sementara mulut kita itu bersumber dari apa? Hati kita. Ya kan? Kalau hati kita jahat, tentunya kata-kata jahat. Ya. Amin. Nah, kalau hati kita baik, tentunya kata-kata kita baik. Mendengar bagaimana orang itu berantem, bermasalah hanya karena apa? Karena mulut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita seringkali ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu ya. Ya. Hati kita harus baru dan roh yang baru di dalam apa? Batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah solusinya, ya kan? Kata-kata kita itu harus benar. Itu solusinya apa? Ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih itu apa? Rohku Kudus yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Jadi kita ditahirkan oleh Roh Kudus, ya. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam. Roh Kudus akan diberikan kepada kita, diam di dalam hati kita, ya, diam di dalam batin kita, sehingga dia mengubah kita. Satu-satunya yang diubah itu adalah apa? Salah satunya yang diubah adalah apa? Hati. Ketika hati kita berubah, tentunya Tuhan akan memberikan apa? Pembaharuan akal budi. Karena apa? Karena sumbernya hati. Kalau hati kita sudah beres, semuanya akan beres. Amin. Nah, kalau hati kita beres, tentunya perkataan kita adalah perkataan yang beres. Perkataan-perkataan yang benar, yang membangun, yang menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nggak terlalu panjang untuk berkhotbah karena yang penting firman Tuhan ini tujuannya tersampaikan kepada kita semua. Ya, hari ini saya sudah sampaikan tentang apa? Perkataan supaya kata-kata ini tidak seperti orang-orang dunia, ya, seperti orang-orang pasar. Maaf ya, yang orang pasar, ya Anda harus berubah, ya kan? Jangan seperti orang terminal, teriak-teriak nggak jelas, maki-maki orang seenak sendiri. Itu kan firman Tuhan tadi katakan apa? Ya, nggak baik kan? Ya kan, kata-katamu itu adalah doa. Ini orang dunia katakan. Kata-kata kita itu adalah doa.
Nah, kalau kata-kata kita jelek, doa kita jelek. Ya. Nah, kata-kata kita yang baik tentunya apa? Tentunya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seperti lagu awal tadi kita nyanyikan. Ya. Nah, ayat selanjutnya ya tadi, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan menurut apa? Ketetapan Tuhan. Ya, salah satunya tentang apa? Tentang perkataan. Ya, kenapa bangsa Israel ini tidak masuk? Sebagian besar tidak masuk tanah perjanjian. Sebagian besar satu angkatan itu dibinasakan Tuhan. Karena apa? Kata-katanya jahat, bersungut-sungut. Nah, kalau bersungut-sungut kan ngeluh ya, tiap hari ngeluh. Ya, saya nasihatkan kepada kita semua, jangan kita mengeluh, tetapi kita apa? Mengucap syukur. Ya, kalau mengeluh Tuhan binasakan. Itu perjanjian lama ini itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, menjadi contoh bagi kita. Orang Israel itu mengeluh, ya kan, bersungut-sungut, dibinasakan Allah. Ya, loh, kita pelajarin kitab nih dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, itu perjanjian lama, itu sudah terjadi, menjadi contoh bagi kita. Iya kan, orang Israel kan begitu ya, contohnya ya, oh diberkati Tuhan, ya, dilepaskan dari musuh, ya bersuka cita, senang, ngucap syukur sama Tuhan, tapi lama-lama apa? Meninggalkan Tuhan, ya kan, menyembah berhala, ya kan, kembali lagi ke kehidupan yang lama. Akhirnya apa? Tuhan hukum lagi, Tuhan binasakan, keturunannya begitu lagi, ya kan, keturunannya baik, ya nanti setelah itu jahat lagi. Nah ini tidak apa? Tidak menuruti peraturan-peraturannya, tidak melakukan ketetapan-ketetapannya, ya. Terutama apa? Perkataan. Orang Israel itu banyak dihukum Tuhan karena perkataan. Bersungut-sungut itu Tuhan nggak suka bersungut-sungut, ya kan? Kalau bersungut-sungut Tuhan bisa kirimkan apa? Malaikat maut, ya, mengirimkan tulah karena bersungut-sungut kan, di padang gurun, ya kan? Oh Tuhan nggak ada, kita dibiarkan mati di sini. Nah Tuhan apa? Marah. Kamu bersungut-sungut, kamu kubinasakan, ya. Kamu dibinasakan Tuhan karena bersungut-sungut. Itu sudah terjadi belum? Sudah. Siapa yang ngalamin? Bangsa Israel. Nah kita, kalau kita bersungut-sungut, tentunya berkat nggak akan turun, ya, hukuman yang akan turun. Kita akan akhiri ya firman ini. Saya menghimbau untuk kita semua untuk selalu dipenuhi oleh urapan Roh Kudus. Amin. Kita dipenuhi dengan kepenuhannya. Amin. Supaya apa? Supaya hati kita diperbaharui, ya. Roh dalam kita, batin kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Memang kita ini makin lama akan makin tua, ya. Saya juga merasakan saya makin lama makin tua. Umur saya bertambah. Ya, secara fisik ya berkuranglah kekuatan kita, ya kan, mulai dari penglihatan, tenaga kita, ya kan. Dulu saya nggak pakai kacamata, sekarang saya pakai kacamata. Kenapa bisa begitu? Ya ini tubuh ini mungkin lemah, makin lemah, ya kan. Tapi roh kita harus apa? Makin kuat, diperbarui dari sehari ke sehari. Amin. Hati kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati hari ini, ya, saudara menangkap maksud Tuhan. Amin. Nah, saya berdoa supaya kita semua bisa menjadi terang Kristus, ya, supaya kita diberkati, ya. Karena apa? Karena Tuhan tuh menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang diberkati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Oh, mari kita sembah Tuhan. Sembah Yesus.
Sierala wala 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 masikala wala. Haleluya. Kirala masikala wala wala masikala wala wala. Kirala masikala wala 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 masikala wala wala. Terima kasih kirala wala 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 masikala wala wala. Kirala masikala wala 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 wala. Kirala wala wala masikala wala wala wala. Mari kita bangkit berdiri. Sikala masikala wala wala masikala mas. Kirala wala masikala mas. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan, sembah Yesus. Ya lama lama siala wala wala. Oh lama sikala wala 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 siala masiri. Siala wala 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 ma. Oh lama siala wala wala masih. Haleluya. Kirala wala masikala wala 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 wasiala. Kirala wala 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 masikala wala wala wasi. Ya penuhi kami Tuhan, penuhi setiap hati kami, ubah setiap hati kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang baru, hati yang mengasihi-Mu, hati yang melayani-Mu. Kirala masikala wala 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 wasikala wala. Kirala masikala wala wala wasikala wala wasikala wala. Ubah hati kami Tuhan, sehingga setiap kata-kata kami memuliakan nama-Mu, sehingga kami sempurna dalam perkataan kami. Kuduskan mulut bibir kami Tuhan, kuduskan hati kami. Serala wala wasikala wala 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 wasikala wala 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 wasikala wala. Serala wala wasikala wala wala masikala ma. Oh dalam masikala mana masikala wala wala ma. Sikala lama suku vertik sikala lama sikala wala wala. Oh selama lama 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 lama. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Lama sikala lama. Kira wala wala masikala lama lama sikala wala wala wala. Kira lama sikala masikala lama lama lama. Oh Yesus ya wala wala wala. Kira lama sikala wala wala wala. Ora lama fefesiki pisura lama tabusuk lama. Ora lama lama siala lama kara lafu. Siala nako sira lama siala lama siala lama. Ora lama sikala wala 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 wala. Kia lama sikala lama siala lama si. Ora lama sikala wala masih di lama siala lama si. Yesus, Yesus, mari angkat tangan kita sembah Tuhan terus. Sembah, sembah Tuhan. Engkau yang sungguh baik, Engkau mengasihi kami, Engkaulah Tuhan kami. Kiana lama siala lama 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 siala. Udah lama 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 siala lama lama siala masih. Ora lama sikala wala 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 wasikala masih. Ora lama siala wala wala masih. Ora lama siala wala 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 wala. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
semuanya durapi Roh Kudus. Yang haus, terima urapan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memulihkan kita, melepaskan kita. Hati yang baru, hati yang baru. Ya, penuh.